Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Tepatnya ini adalah minggu paling terakhir dari semua hari dan minggu serta bulan yang kita lewati. Bersyukur kalau kita masih boleh ada sampai saat ini, semua karena pemeliharaan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih banyak untuk anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bertemu kembali secara virtual pada kesempatan pagi hari ini. Kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami, Tuhan yang membuka setiap rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Dan biarlah firman Tuhan yang kami akan belajar bersama-sama pada saat ini itu boleh menjadi sumber kekuatan buat setiap kami, membuka hati pikiran kami untuk kami boleh mempraktekannya juga dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, pagi hari ini Kak Yola mengajak kita semua untuk bersama-sama membuka dari satu ayat firman Tuhan yang tidak asing lagi di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, mungkin dari kecil adik-adik sudah mendengarkan ketika adik-adik di sekolah minggu, atau papa dan mama mungkin pernah membahas ayat ini. Bu dari kakak-kakak di Rocky mungkin memberikan ayat hafalan ketika Natal atau ketika Paskah. Tapi kita saat ini masih berada di momen Natal ya adik-adik. Kak Yola sangat-sangat bersyukur dan bersuka cita kita semua bisa melalui, bahkan bisa merayakan Natal 2020. Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah untuk dilewati oleh setiap orang, bukan hanya bagi adik-adik, tapi juga bagi orang tua, bagi keluarga-keluarga, bahkan bagi Kak Yola, bahkan bagi banyak orang, bahkan seluruh orang, seluruh manusia yang ada di dunia ini. Itu bukanlah hal yang mudah melewati tahun 2020. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, Tuhan berikan kita kekuatan sehingga kita boleh diperkenan untuk kembali merayakan Natal tahun 2020. Kalau adik-adik melihat ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apakah adik-adik pernah merenungkan apa maksud dan tujuan daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini? Kalau Yohanes mengatakan karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, Kak Yola percaya, Kak Yola, adik-adik semua, kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang penting di mata Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak penting, kalau kita tidak berharga, tidak mungkin dong Bapa di surga itu sampai merelakan anaknya untuk datang ke dunia ini, untuk menebus semua dosa, semua kesalahan, semua pelanggaran, bahkan semua perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti hati di Bapa. Supaya apa? Supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal. Pernahkah adik-adik merenungkan, memikirkan, dan mendapati sesuatu di dalam hati adik-adik bahwa Tuhan, betapa berharganya saya, betapa pentingnya hidup seorang saya, misalnya hidup Kak Yola, sehingga Tuhan itu mau mati buat saya. Tuhan rela datang ke dunia untuk saya. Natal bukan hanya sekedar kita merayakan, mungkin ya kita tidak seperti biasanya ya, seperti tahun-tahun sebelumnya di mana kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita di gereja atau di tempat-tempat Natal, ada tukar kado, ada makanan-makanan yang enak, ada hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian dari teman-teman kita, lalu bisa berkunjung ke rumah saudara, bisa berkumpul bersama, mungkin bisa liburan baik di luar kota Malang atau mungkin di luar negeri. Tetapi kalau tahun ini kita semua hanya bisa berkumpul di rumah masing-masing, biarlah itu menjadikan kita untuk semakin lagi dekat dengan Tuhan, merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan. Natal bukan sekedar pesta pora, bukan sekedar perayaan-perayaan seperti biasanya, tapi Natal adalah anugerah dari Bapa, kasih, bukti kasih Bapa yang begitu besar buat setiap kita.
Ya, Natal, kalau banyak orang juga mengatakan bahwa wah, Natal itu waktunya untuk kumpul-kumpul, Natal itu waktunya kita untuk bersenang-senang. It's okay, tidak masalah. Tetapi Kak Yola sangat berharap adik-adik semua, biarlah kita merenungkan Natal itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bukti bahwa karena kita ini begitu berharga, karena kita ini begitu pentingnya buat Tuhan, sampai Tuhan itu rela datang ke dunia ini mengorbankan anaknya yang tunggal. Nah, Natal, alangkah baiknya kalau kita pun mau berbagi dengan orang lain. Mungkin kita tidak bisa datang berkunjung ke rumah teman-teman kita, ke rumah saudara, ke rumah keluarga, tapi kita bisa mengambil waktu di rumah, kita berdoa buat mereka. Ya, adik-adik mungkin tidak tahu di luar sana banyak orang-orang yang kehilangan sukacita Natal, yang tidak lagi bisa merasakan damai sejahtera waktu Natal, yang tidak lagi ingin merayakan Natal. Kenapa? Karena mereka kecewa, karena mereka marah, karena mereka sedih dengan keadaan yang harus mereka hadapi di Natal tahun ini. Nah, mulailah berdoa buat orang-orang di luar sana. Berdoa kepada Tuhan supaya orang-orang di luar sana pun mereka bisa merasakan bahwa mereka adalah orang-orang yang penting, mereka adalah orang-orang yang berharga, yang sangat disayang, yang sangat dikasihi oleh Tuhan, sehingga Tuhan mau datang ke dunia ini. Adik-adik juga bisa belajar untuk mulai berbagi, mungkin tidak punya, mungkin bukan dalam bentuk uang, dan bukan dalam bentuk finansial atau materi atau apapun itu, tapi adik-adik bisa mulai berbagi, memberikan ucapan selamat, mengucapkan doa, mungkin selamat hari Natal, kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal melimpah dalam hati kita semua. Nah, ketika teman-teman atau orang-orang membaca pesan itu, membaca waktu kalian posting di sosial media kalian, mereka, wah iya ya, saya walaupun Natal ini berbeda, tapi sukacita Natal, damai sejahtera Natal, kasih Tuhan Yesus itu tetap ada dalam hidup saya. Kalian bisa mengubahkan banyak orang. Nah, kalau Kak Jo sudah mengingatkan adik-adik, sudah mengajak adik-adik untuk ayo kita mulai berkarya di sosial media, dimanapun itu, apapun yang adik-adik punya, yuk mulai menunjukkan, mulai berbagi bahwa setiap orang yang ada di muka bumi ini adalah orang-orang yang penting dan berharga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap manusia yang ada di dunia ini. Nah, sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Yola mengucapkan selamat Natal 2020, kiranya sukacita Natal, damai sejahtera Natal, dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai adik-adik semua, selalu menjadi sumber pengharapan buat adik-adik semua, dan tetap membuat adik-adik menjadi anak-anak yang penuh dengan semangat, anak-anak yang penuh dengan kekuatan dari Tuhan, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, yang tetap bersyukur di Natal 2020 meskipun Natal ini adalah Natal yang berbeda. Dan selamat memasuki tahun yang baru 2021. Kak Yola percaya kalau tahun 2020 kita semua bisa melewatinya. Kak Yola yakin dalam nama Tuhan Yesus Kristus tahun 2021 adik-adik pun bisa melewati asalkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan patah semangat, jangan menyerah, jangan bersedih hati dengan keadaan yang terjadi saat ini, tapi biarlah kita merenungkan bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini ada maksud dan tujuan Tuhan Yesus yang terbaik buat setiap kita. Karena kita semua adalah orang-orang yang berharga, kita semua adalah orang-orang penting di mata Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dan anugerah-Nya selalu baru setiap waktu. Selamat memasuki tahun yang baru 2021 bersama dengan Tuhan Yesus Kristus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali belajar dari firman-Mu Tuhan. Betapa berharganya hidup kami. Betapa kami adalah orang-orang yang penting di mata-Mu. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia ini. Memberikan kehidupan yang baru buat setiap kami. Ajari kami untuk selalu bersyukur. Ajari kami untuk senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bukan tahun yang mudah untuk kami lewati. Tapi kami percaya kalau tahun ini
Tuhan Yesus sudah menyertai kami, menguatkan kami, memampukan kami. Kami percaya di tahun yang baru nanti pun Tuhan Yesus terus mengerjakan segala kebaikan-Mu, segala perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kami semua. Tuhan, aku berdoa bagi anak-anak Roket GBI Rock Malang, Tuhan memberkati dimanapun mereka semua berada, tetap melimpah sukacita Tuhan dalam kehidupan mereka di Natal 2020 ini, sekalipun dalam keadaan yang berbeda, tetap tidak mengurangi sukacita Natal, tidak mengurangi damai sejahtera Natal, bahkan kasih Tuhan itu senantiasa dirasakan oleh setiap anak-anak Roket dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarga mereka, orang tua mereka, bahkan apapun Tuhan yang menjadi kerinduan daripada adik-adik Roket ini, Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang menyatakan itu mengaruniakan bagi setiap mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, biarlah waktu-waktu yang ada kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk semakin dekat pada Tuhan, untuk semakin lagi membangun hubungan intim kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tinggalkan tahun 2020 dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, dan kami melangkah memasuki tahun yang baru 2021 juga dengan iman, dengan tetap meletakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, segala berkat yang daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.